dan ini dia 1:30 early game tempo yang sepertinya masih dipegang sama Fireflux dan RRQ Hoshi, karena masing-masing untuk dari 3 pemain yang ada di Fireflux masih terlalu jauh dan masih terlalu berpisah dengan TNZ yang sendirian di sana. Oke, nampaknya kita bakal melihat kembali lagi mulai coba untuk menjaga perimeter terhadap sungai, dan TNZ di sini jangan sampai salah masuk. Dia harusnya udah tahu di depan sana ada sosok Okta, tapi dia benar-benar memaksa masuk ke dalam ambush yang cukup berbahaya. Jangan sampai bahkan dia harus menggunakan retributionnya untuk pulang, karena itu akan cukup merugikan untuk para pasukan dari Fireflux Esports. Meanwhile, Ira tahu akan keberadaannya dengan sangat power di early game dengan Baksha. Bahkan TNZ menyambut akan hal tersebut. Para pasukan dari tim Fireflux mereka standby on position. Flicker Tony dikeluarkan oleh sosok Rosa. Benedetta is coming up. First blood berhasil mendapatkan TNZ. No power of retribution, tapi Okta menjadi korban keganasan. Masih ada pasif dan retribution di sound point. Walaupun begitu, Okta tidak bisa selamat dari keganasan para pasukan dari Fireflux Esports. Dan bahkan Banana berhasil bersama dengan sosok Skylar yang menutup 1 point kill kembali. Irat masih melobby di arah bottom lane. Alia menjadi pilihan utama, tapi nampaknya Irat gak bakal masuk lebih dalam karena tidak akan cukup defensifnya. Dan Banana terlalu ragu untuk masuk ke dalam, Profesor. Ya, ini mungkin yang menjadi pertimbangan dari Fireflux juga ketika teamfight tadi, tapi ternyata masih ada teamfight lanjutan dan Irat sepertinya akan menukarkan 1 nyawanya untuk Banana mendapatkan minimal 1 aja dari Alien atau bahkan dari Apex 47, dan bisa jadi dua-duanya walaupun Glaciernya barusan miss dan Alien tetap survive. 4 lawan 4 teamfight yang dimenangkan sama RRQ Hoshi menurutku sangat-sangat worth it sekali. Namun sekarang TNZ keadaannya mulai beralih balik, karena semenjak Ira tumbang di area bottom lane, lihat TNZ langsung mencoba untuk mengambil kesempatan mengambil 1 purple buff dan mengungguli level walaupun dia kehilangan 1 Battle of Retribution di area Turtle. Oh, ditambah lagi Profesor KB Baksha early game butuh purple buff, Profesor. Jangan lupakan itu, Profesor. Dan sekarang tidak ada di tangan dari seorang Irat, yang akan berarti membuat mobilitas Irat ini akan cukup terbatas. Dan lihat, Profesor, dia dipegangin kakinya. Dan Irat juga nggak bisa masuk lebih dalam lagi, Profesor. Aku melihatnya potensi untuk mendapatkan keuntungan di XP lane kayak jadi dipegang sama Banana awalnya. Dan sekarang Alien yang harus ditumbangkan karena dari tadi dia belum ditumbangkan sama sekali. Ganking yang dilakukan oleh Irat udah sangat on point sekali. Hanya saja kita tahu Alien dengan Yo-Yo Blitznya akan terus menambah spell fame, dan ini yang mungkin membuat sedikit perbedaan di area XP lane. Sementara di area gold lane, Skylar cukup diunggulkan karena dia mendapatkan 1 point kill. Tapi harus ingat juga bahwa dia selalu digeng dengan 4 pemain dari Fireflux yang selalu melihat potensi Cloud dengan BMI-nya. Sekali aja Battle Barrier Image dipasang, udah pasti Skylar bakal diganyang. Oh, blessing from Skylar yang tidak berimpact sama sekali di early game membuat para pasukan dari Fireflux tidak sama sekali takut, Profesor. Nampaknya di sana mereka bahkan cukup mengotot untuk bisa mendapatkan Skylar. Untungnya Skylar sangat responsif dengan hal tersebut, membuat dia langsung respon menggunakan flickernya tidak tanggung-tanggung. Meskipun begitu, sekarang Turtle akan menjadi sebuah pernyataan yang sangat valid siapa yang mendapatkannya. Kenapa? Karena ini akan membantu sekali God laner mereka. Tapi nampaknya Irat udah mulai mengetahui akan hal tersebut, mencoba untuk melakukan sedikit flanking, mencari di mana dia bisa masuk. Tapi Alien, penjaga yang sangat baik terhadap pintu pit Turtle, standby. Langsung ada namanya Asorico, langsung mendapatkan double stun. Tapi nampaknya Pressword berhasil menutup Brusco dan hilang begitu saja. Banana is coming, Retribution telah dikeluarkan. No power of Retribution dari seorang TNZ. Banana is coming, mencoba untuk menggocek, menjaga TNZ agar tidak bisa pulang ke arah belakang, Profesor. Banana menjadi gatekeeper terhadap Fireflux dengan Turtle mereka. Ya, pertukaran Apex 47 menuju ke arah Irat menurutku tidak worth it sama sekali. Dan kali ini Fireflux malah tiba-tiba mengungguli teamfight di area Turtle. Mereka disengage di area Turtle-nya Ranger Mas, karena memang tujuan mereka adalah mengincar ke arah hero point kill. Dan sekarang Okta harus bekerja keras, berarti targetingnya harus diubah, entah menuju ke arah permainan front to back. Jadi harus di all in ke arah dari TNC. Dan sekarang teamfight akan dilanjutkan kembali karena Brusco masih belum punya gerakan dari Minion Fury. Alright, Minion Fury yang tidak ada, tidak bisa menyelamatkan Okta, dan bahkan mereka kembali lagi menelan Okta dan membuat para pasukan dari Fireflux punya keunggulan
1000 gold di atas RRQ Yoshi. Ini cukup berarti. Kenapa cukup berarti? Karena ini akan menjadi sebuah kelemahan untuk RRQ Yoshi di arah mid lane-nya. Sedangkan Fireflux, walaupun Rosa sudah tumbang sekali dengan 4 assist, dia udah cukup oke untuk bisa melakukan bagi damage. Tapi lihat Banana, dia sangat baik untuk menutup permainan Rosa. Hilang begitu saja. Dan bahkan Blessing Dart from Skylar tidak terlalu berarti karena dengan pasif dari Turtle yang didapatkan TNZ menyelamatkan kali di arah mid lane. Meskipun begitu, TNZ harus tumbang. Dan akankah pertukaran kali ini cukup adil dengan Irat yang berhasil untuk pulang, Profesor? Tapi out of nowhere, Banana, ini dia Banana bermain dengan tidak tersorot kamera dan bahkan berhasil memakan 2 poin kill yang cukup penting fondasi dari Fireflux. Ya, sangat-sangat wajar ya. Nama adalah sebuah cerminan juga bagaimana sosial media Benedetta TikTok atau Banana yang kita kenal sekarang sangat-sangat on point sekali dengan 2 target Ranger Mas, Rosa dan juga Sunshine. Meninggalkan sedikit adanya luka terhadap gap gold dari Skylar karena Skylar ini sudah mengungguli dengan 5.600 gold, sementara Sunshine masih under di 4.500. Ada 1.000 gold di sana perbedaannya, dan membuat walaupun TNZ mendapatkan turtle tapi Fireflux sedikit ketinggalan dari segi area goldnya, dan sekarang hanya Alien saja yang bisa mengendalikan tempo permainan dari Fireflux Esports. Sekali aja Alien tertangkap, mungkin akan ada cerita yang berbeda Ranger Mas, karena RRQ Hoshi sudah mulai build up perlahan-lahan dan coba untuk mengejar ketertinggalan dengan source yang mereka miliki, terutama dengan metode permainan flanking dari Banana dan juga Skylar yang dari tadi kita mention, kita proyeksikan di draft pick early game. Dan bahkan kalau kita bisa lihat ruang farming yang cukup luas untuk seorang Skylar yang harus mulai diperhatikan oleh Fireflux. Lihat, mereka membuat Skylar punya ruang farming yang sangat bebas, tapi mereka sadar akan hal tersebut menuju ke arah bottom lane. Skylar terkena sedikit Astral Echo dan bahkan langsung coba untuk menuju ke arah belakang. Damage yang sakit dengan terkena 1 poking saja. Bayangkan kalau ganking yang terjadi tanpa sepengetahuan dari Brusco, itu akan bisa sangat membuat Skylar porak-poranda dan akan rugi total di arah bottom lane. Ya, kepekaan terhadap map, awareness terhadap Astral Echo juga, ultimate yang sangat mahal sekali barusan digunakan oleh Rosa. Namun tidak hanya itu, aku lebih berpikir kepada bagaimana cara untuk Brusco menahan Minion Fury-nya. Karena dari tadi, lihat Alien, dia selalu menggunakan Yoyo Blitz-nya Ranger Mas terhadap Brusco. Tiba-tiba Brusco setengah darah, tiba-tiba Okta dalam keadaan yang under banget HP-nya. Dan ini yang membuat ketidakstabilan dari RRQ Hoshi ketika mereka ingin memaksa untuk Lord Fight 4 lawan 5 dan Okta setengah darah. Menurutku ini agak-agak sedikit berat karena TNZ malah bisa melepaskan Lordnya dan targeting ke arah hero. Yes, perang terlebih dahulu, orang terlebih dahulu. Apalagi Apex 47 tadi keberadaannya belum diketahui. Brusco is coming, tapi lihat damage-nya dengan sangat instant carry. Hampir saja menyembelih seorang Brusco, tapi nampaknya dengan adanya retribution from Mirat berhasil menutup tim fight yang sangat manis. Banana mau harus mundur ke arah belakang. Irat akan menjadi korban kekerasan dari Fireflux, tapi the best thing yang bisa dilakukan Irat sudah berhasil. Mereka berhasil mendapatkan Lord, mereka berhasil membuat Skylar bebas, Profesor. Wah, pertukaran yang menurutku sangat-sangat worth it. Skylar dapetin space yang sangat-sangat luas. Walaupun tadi ya aku bisa bilang hampir loh Fireflux tidak mendapatkan dari Lordnya, tapi mereka tetap masih mau dan masih ngotot banget untuk dapetin Iratnya, Brusco-nya juga. Dan lagi-lagi untuk Lord yang pertama, untungnya masih bisa diamankan retribution-nya oleh Irat. Kalau tadi dilepaskan begitu saja, aku rasa Brusco akan terus-terusan menjadi korban keganasan dari Yoyo Blitz yang dimainkan oleh Alien, sehingga lagi-lagi shutdown terhadap Alien harus secepat mungkin dilakukan. Si Halberd sudah ada di tangan dari Banana, tapi siapa sangka kalau Spellvamp dari War X dan bahkan Malefic Roar Ranger Mas ini udah sangat-sangat baru sekali dari Alien. Dia tahu kalau dia di sini gamenya benar-benar gak kesentuh, sehingga dia bisa ngedeal damage secara bebas. Tapi siapa sangka kalau Malefic Roar yang jadi jawaban dari Alien ketika dia membutuhkan damage. Padahal dia udah punya brute force juga. Ketika kita berbicara movement speed, semua dari Cici udah ready. Namun spell fame-nya akan terus bertambah, damage-nya akan lebih tinggi lagi karena Brusco. Dan sadar tidak sadar Brusco kayak lebih membutuhkan item-item seperti antiquiras dan juga item seperti Golden Helmet agar tidak bisa di-instant kill oleh Alien. Oke, tapi lihat di depan sana Alien. Ini dia harus tahu dia punya posisi seorang game changer, Profesor, kalau gue bisa bilangnya sekarang. Kenapa?
Karena dari Alien, kalau dia bisa udah bermain ke arah backline, kalau dia bisa pegangin sosok ke arah Banana ataupun dengan Octa, dengan item media sekarang, ini sangat membantu. Dan di tengah sana, Skylar telah ketahuan informasi bahkan 4 player standby yang membuat para pasukan dari Fireflux mereka langsung menuju ke arah kiri. Banana tidak bisa terperangkap, tapi ini bisa menjadi sebuah trigger untuk teamfight yang dilakukan oleh tim RRQ Hoshi. Kalau teamfight di arah bottom lane tadi berhasil terjadi, tertrigger oleh RRQ, ini akan menjadi ruang kembali Skylar bermain di arah top lane, Profesor. Oh, bahkan kali ini Skylar kayaknya ada pertemuan sedikit sama Alien, tapi bayangkan itu di Ranger Mas. Poke damage dari Yoyo Blitz yang sangat menjengkelkan, karena Skylarnya belum selesai dengan farming 6 itemnya. Space yang masih harus banyak sekali dibuahkan oleh RRQ Hoshi. Menurutku, matanya harus menuju kepada Alien, tapi awas, harus berhati-hati sama Rosa, karena Rosa memiliki Astral Echo, dan itu bisa membuka semua, hampir bahkan keseluruhan map yang dimiliki sama RRQ Hoshi. Sehingga ganking yang harus mereka jalankan sedikit veil di area top lane. Tapi begitu juga dengan di area bottom lane, karena Banana sepertinya sangat peka sekali. Ketika di top lane tidak ada Fireflux Esports untuk melakukan counter engage, berarti mereka semua ada di area bottom lane. Dan itu yang dilakukan oleh Apex 47 dan Sunshine, karena mereka ingin mencari point kill dari Banana dan melanjutkan split push agar Skylarnya tidak bisa melakukan power clear di area dari far lane atau lane jauh di area bottom lane. Wah, ini dua hero yang menempel ini sangat baik untuk mengatasi Skylar sih. Karena mereka tahu Skylar ini tidak bisa dipegang sendirian. Skylar nggak pakai Purify, jadi harus di instant pick off. Dan Profesor KB, kalau misalnya pasukan dari tim Fireflux berhasil mendapatkan Banana, apalagi dapetin Kari, ini dia makin mengejar. Dan ini adalah cukup momen yang membuat Banana bisa membuying time dan Skylar terdeteksi posisinya. Rosa standby, langsung menuju ke belakang. Dengan flicker yang telah dikeluarkan, informasi telah didapatkan. Apakah mereka akan melepaskan Lordnya atau mereka akan baku hantam? Karena di arah bottom lane split push terjadi, belum ada trigger teamfight. Skylar is coming. Kali ini akan menjadi sebuah kepilihan utama. Dan bahkan retribution from Mirata Gay berhasil mengamankan pasukan RRQ dan mulai melakukan sedikit flanking dari belakang. Banana mencoba untuk menutup sosok dari TNC, tapi nampaknya dia mengurungkan niat karena melihat Alien dan Sunshine terpecah belah. Dia tidak mau terlalu terburu-buru. Nampaknya Banana nggak boleh masuk lebih dalam karena keuntungan Lord kali ini bisa sia-sia, Profesor. Ya, lagi-lagi ya, untuk pertukaran point kill setidaknya Apex 47 didapatkan dan ada bonus dari Lordnya, karena Brusco barusan dengan flicker dan stormnya dia menghentikan gerakan dari TNZ sehingga TNZ tidak bisa melakukan retribution. Battle of Retribution Irat 2-0 melawan TNZ, dan kali ini di area bottom lane tentunya Lord akan menjadi sangat-sangat diuntungkan untuk RRQ Hoshi ketika mereka bisa maksimalkan atau mendobrak minimal 1 atau 2 base turret, karena Super Minion sekarang bener-bener kuat banget Ranger Mas. Di patch yang terbaru, Super Minion sangat menguntungkan the winning team. Alright, dan bahkan kali ini kita lihat langsung menuju ke bottom lane menjadi best turret yang sangat berarti untuk para pasukan dari tim RRQ Hoshi. Mereka mendapatkan seluruh objektif dengan maksimal dengan Lord kedua yang gratis dari Fireflux Esports. Wah, ini Demon Hunter Sword dari Sunshine juga udah jadi kayak apa ya, pegangan untuk late game. Kita akan sedikit lagi harus mengencangkan sabuk pengaman karena permainan tempo yang sudah dijalankan dari early game yang pelan banget, slow banget, sekarang kayak udah perlahan-lahan menuju ke power spike tertingginya. Dan lihat Ranger Mas, bagaimana Golden Staff Windtalker combo dari Skylar dengan Demon Hunter Sword yang sangat-sangat menjengkelkan menuju ke arah Alien dan memicu Alien dengan Vengeance spellnya. Ini bisa menjadi momentum bagi RRQ Hoshi. Mereka bisa all in menuju ke arah Alien, karena dari awal kita udah tahu bahwa Cici Alien ini benar-benar sangat-sangat sulit untuk ditumbangkan. Sekali udah keluar all in skillnya harus dibalaskan. Lihat poking damage basic attack dari seorang Skylar terlalu sakit, bahkan gak bisa dibendung oleh TNZ, membuat para pasukan dari tim RRQ Hoshi mereka mendapatkan keuntungan. Skylar dia bisa terbang ke belakang sana dengan flicker, jangan lupakan itu Profesor KB. Tapi nampaknya lebih memilih untuk mengamankan teritorial di arah top dan di arah bottom lane. Mereka ingin bermain dengan objektif. Cukup wise permainan kali ini dengan RRQ Hoshi yang punya 3000 gold difference. Dia wise sekali bermain lebih ke arah objektif, Profesor. Dan mereka tidak mau terlalu terburu-buru. Mereka build up-nya juga pelan-pelan karena mereka under duluan nih Ranger Mas goldnya, minus 2000 dari Fireflux. Sekarang mereka unggul sekitar 4000 dan ini menjadi comeback 6000 gold dari RRQ Hoshi. Hanya saja menurutku mereka tidak boleh terlalu mungkin di atas angin. Ingat, ada 25 detik sebelum menuju Lord yang selanjutnya dan TNC sudah kembali ke Land of Dawn, sehingga tim fight 5 lawan 5 masih bisa dilakukan sama Fireflux Esports dengan perbedaan item yang mungkin ada di TNC.
Hanya saja, saking kita mungkin lebih melihat tempo permainan yang sangat-sangat ketat seperti ini Ranger Mas, kita juga harus memperhatikan bahwa belum ada immortality. Dan itu yang mungkin harus diperhatikan oleh kedua jungler ini, antara Irat atau bahkan mungkin TNZ. Kalau mereka harus mempersiapkan asuransi late game terbaik, yaitu adalah immortal dan membayang time selama mungkin, selagi mereka di all in oleh salah satu kawanan dari masing-masing tim. Alright, tapi lihat dengan informasi yang telah didapatkan oleh sosok TNZ, kalau Irat udah mulai load. Informasi di arah belakang, tidak berhasil mendapatkan Skylar. Minion Fury for nothing, Brusco, what are you doing? Mereka terlalu terburu-buru melakukan sedikit trigger teamfight, dan bahkan ini menguntungkan sekali untuk pasukan dari tim Fireflux. Mereka bisa memaksa Brusco untuk mundur. Tertawa sedikit begitu saja, flicker yang kepentok. Brusco masih selamat, tapi tidak bisa terlalu lama. Bahkan Blazing Rod from Skylar fokus ke arah Rosa, dan Rosa masih selamat. The power of retribution kali ini gagal, dan bahkan Irat menjadi korban keganasan dari sosok dari TNZ. Langsung ada sosok TNZ yang bersinar di sana semenjak Irat tidak punya ada ruang gerak untuk free retribution seperti sebelumnya, Profesor. Ya, itu permasalahan utamanya seperti aku mention sebelumnya, bahwa ini adalah team fight 50-50. Dan kita tahu sendiri TNZ tadi udah sempat kembali lagi, dan itu adalah timing yang bagus banget sebelum Lord muncul di Land of Dawn. Dan immortality adalah item yang sangat-sangat dibutuhkan oleh siapapun itu yang ada di area depan. Tapi Skylar barusan melakukan blazing duet for nothing karena aliannya masih terlalu jauh, dan ketika melihat ada Apex 47, ada Sunshine, dia mengurungkan niatnya. Dia masih sayang sama immortality sepertinya untuk Skylar itu sendiri, Ranger Mas, sehingga dia memilih untuk mundur, disengage, dan build up kembali setelah Lord yang didapatkan oleh Fireflux Esports di Lord yang ketiga barusan. Oh, Lord ketiga kali ini, walaupun baru Lord pertama yang didapatkan Fireflux setelah 2 kali tercuri secara berturut-turut, tapi tetap yang sangat menjadi titik mahal adalah Brusco dimakan. Itu adalah sebuah sosok yang membuat gerbang Arachiosi terbuka dengan sangat lebar, Profesor. Di tengah, kita lihat Benedetta Banana mencoba untuk nge-buying time, mencoba untuk melakukan clear yang sangat cepat supaya invasi secara berturut-turut tidak terlalu parah terhadap base dari Arachiosi. Oh, ini agak-agak sedikit sama sebenarnya. Cuma mirror aja posisinya, Ranger Mas. Lihat, Arachiosi kehilangan tower di area top lane untuk base turretnya. Fireflux Esports kehilangan turret di area bottom lane. Walaupun begitu, sebenarnya menurut aku yang diuntungkan sekarang adalah Fireflux, Ranger Mas. Karena apa? Karena lane jauhnya itu super minionnya dimenangkan sama Fireflux, sehingga mau nggak mau antara Banana atau Skylar harus ditugaskan ke arah top lane untuk melakukan clear terhadap super minion yang sangat-sangat kuat sekali. Kalau kata Ranger masih, ya super minionnya makan rendang, jadi kuat banget. Tapi kalau kita berkaca dari item sedikit, sekarang Rose Gold Meteor juga menjadi salah satu jawaban agar tidak terkena burst damage dari Rosa. Karena lihat Ranger Mas, Rosa kayaknya akan menuju ke area Blood Wings. Dia sudah memiliki Glowing Wands, dia sudah memiliki Divine Glaive, dan untuk berbicara burst damage, dia memiliki Lightning Truncheon. Sehingga dengan cooldown dari satu Enchanted Talisman, ini sudah cukup menjawab. Astral Echo akan dilontarkan dengan cepat, akan dilontarkan berkali-kali, dan itu yang akan membuat Arachiosi kesulitan untuk setup. Karena Brusco, kalau ketahuan, itu nggak bakal bisa ngelakuin Element of Surprise Mother Father. Oke, Bapak Ibu sekalian, elemen surprise-nya kita tidak melihat dari Brusco untuk beberapa belakangan, dan bahkan Brusco yang dimakan habis-habisan. Untuk kali ini, menurut gue Profesor KB, mereka punya satu hal yang bisa mereka manfaatkan, Profesor. Kita lihat ada celah kecil selalu Brusco dimakan oleh sosok Apex 47, ya kan? Ini adalah kesempatan mereka. Biarkan Brusco menjadi target, dan biarkan Banana dan juga Skylar yang merespon itu semua, Profesor. Jadi ketika mereka fokus ke Brusco, mereka all in ke Brusco dan masih punya momentum untuk mengeluarkan Minion Fury, itulah dimana Banana dan Skylar bisa bersinar, Profesor. Jadi menurut aku ini bisa satu teori metode perangkap yang diamankan oleh Arachiosi. Nah, ya, bisa jadi perangkap atau bahkan nantinya malah menjadi salah satu permasalahan juga, karena kalau Brusco-nya yang di all in, kemungkinan besar area dari Minion Fury akan hilang seketika, dan TNZ sudah memiliki immortality. Ini dia permasalahan yang keduanya, Ranger Mas. Gak bisa semudah itu untuk all in ke arah dari Fredrin yang sangat-sangat powerful dengan adanya power spike dari energy eruption yang dia miliki. Karena Taunt yang akan dimiliki akan menghentikan Skylar ketika dia sedang berjalan dengan menggunakan basic attack-nya. Power dari TNZ sudah mulai menyentuh ke arah power spike tertinggi. Tapi ingat, Banana dan Skylar bisa bermain dengan 1-3-1. Permainan tempo split push yang mungkin bisa dijalankan akan menjadi malapetaka bagi Fireflux. Dan ini dia team fight council play yang ingin dipaksa dan Apex 47 with flicker for nothing, Ranger Mas.
Oh, tapi sayang sekali Petrify Gaming. Rosa hilang. Lihat Brusco menjadi korban kekanasan para pasukan dari tim Fireflux. Tapi mereka mengamankan metode perangkap. Mereka berhasil mendapatkan dua player mereka memaksa Apex 47 untuk mundur ke arah belakang. Irat tidak akan melepaskan pandangan dan jangkauannya. Skylar is coming. Immortality pecah. Tidak bisa dibendung. Mau kemana Apex 47 gak bisa. Gak ada jalan untuk pulang mereka. Metode perangkap ternyata benar-benar terjadi. Profesor, tapi mereka mau all in kah? Mereka fokus ke arah seorang alien. Mereka tahu tidak ada power of clear up yang sangat cepat. Skylar di depan sana. Blessing Dot from Skylar untuk clear minion. Alien masih punya immortality. Dengan Revenge Skylar dia terlalu terburu-buru karena belakang masih ada Roscott Meteor. Hilang dan Skylar masih mau lebih. Looking for wipeout. Arrakio OC berhasil mengamankan game. Yang pertama, teori perangkap is real. Teori perangkap dengan metode split push dan Skylar memotong dari lini belakang.